Halo, Ya, halo, hai. selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Kuping Andri. Mendengar dengan benar, menyimak dengan bijak. Pada malam hari ini kita kehadiran tamu, bintang tamu dari Lampung ini, Bung Andika Rahman. Beliau seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Universitas Islam Negeri Lampung. Selamat malam, Bung Dika. Selamat malam, Bang Andri. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Andri dan keluarga juga sehat. Amin, amin. Terima kasih untuk Bang Dika juga demikian. Oke, kita pada malam hari ini langsung saja akan membahas beberapa topik yang mudah-mudahan cukup menarik untuk kita kaji begitu. Silakan Bung Dika, sampaikan dulu topiknya. Ya, malam ini saya ingin tampil agak beda ya. Jadi mungkin kawan-kawan itu hanya melihat saya dari sisi agama dan filsafat, teologi dan filsafat, sesuai jurusan saya. Jadi saya memang suka berdiskusi, membawakan topik-topik isu-isu teologi dan filosofi kan ya. Nah, cuman sebenarnya selain sebagai mahasiswa teologi dan filsafat, saya ini juga seorang eh, pekerja seni sebenarnya. Jadi saya seorang pemain piano dan juga saya seorang pemain teater sebetulnya. Nah, cuman mungkin ini kawan-kawan yang di grup filsafat, di grup teologi nggak tahu gitu. Begitu Oh, juga, sisi lain dari seorang Bung Dika. ya begitu juga sebaliknya kawan-kawan saya yang di band, kawan-kawan saya yang di teater mungkin nggak tahu bahwa saya ini adalah orang filsafat gitu. Mungkin mereka nggak tahu gitu. Nah, ini malam ini saya coba bongkar ya. Jadi dan ini kaitannya dengan epistemologi sebenarnya. Jadi gini ya, ini saya dulu nyampein topik kan Bang Andri ya. Iya, iya, Habis itu Bang Andri yang gitu ya. Jadi dalam epistemologi itu biasanya kita memperbincangkan tentang asal-usul pengetahuan, tentang sumber pengetahuan dan bagaimana kita tahu gitu ya. Bagaimana kita bisa bisa tahu, bagaimana kita mengetahui. Oh, ternyata dari panca indera, oh ternyata dari kitab suci, oh ternyata dari intuisi, dari rasionalitas kita dan seterusnya. Nah, tapi saya pernah memikirkan kebalikannya gitu. Bagaimana cara kita memberitahu gitu. Bagaimana cara kita memberitahu. Jadi di satu sisi epistemologi itu banyak mengkaji tentang bagaimana kita ini mau mengetahui dunia luar gitu loh. Bagaimana jiwa kita, diri kita pengen tahu tentang alam eksternal ini gitu, tentang realitas. Tapi saya ingin mencoba membuat itu terbalik. Bagaimana saya ingin memberitahu realitas tentang isi jiwa saya gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi pengen saya balik. Jadi ada semacam saya merasakan ada semacam kekayaan, ada semacam perasaan yang sangat indah, yang sangat istimewa dalam dalam jiwa saya yang ingin saya orang lain itu juga ikut merasakan gitu loh. Nah, dan saya merasakan bahasa itu nggak memadai. Misalnya ketika saya jatuh cinta gitu. Ketika saya jatuh cinta itu saya senang banget, saya bahagia banget gitu. Nah, saya pengen temen saya itu juga merasakan loh, indah itu begini gitu loh. Saya kasih tahu gitu. Nah, cuman nyatanya bahasa nggak cukup gitu loh. Bahasa paling hanya bisa, ya saya hanya bisa berkata, saya sedang jatuh cinta. Oh, saya bahagia gitu. Tapi nggak mewakili persis yang ada dalam batin saya gitu. Nah, dan saya merasa seni itu adalah sarana yang melampaui kata-kata tadi gitu. Dengan seni, terutama dengan musik, dengan cerita, dengan film, itu perasaan di dalam batin itu lebih bisa tersampaikan ke orang lain gitu. Ya, misalnya di lagu Celine Dion misalnya. Ada lagu Celine Dion tuh yang cuman di akhirnya itu, waktu lagunya mau habis, itu ada yang dia bersenandung gitu. Na, na, na. Cuma begitu, nggak ada liriknya gitu. Nggak ada liriknya. Tapi itu bisa membuat saya tersentuh gitu. Ih, bagus banget gitu. Dan saya merasa saya seperti paham yang dirasakan oleh si pencipta lagu ini apa sih gitu. Saya seperti seperti batin saya tuh seperti mengerti gitu. Oh, dia ini sedang sedang cemas gitu loh dari senandung itu. Padahal dia nggak ngomong. Nah, di situ saya merasa bahwa seni atau musik atau film atau sastra itu punya kemampuan yang melampaui bahasa untuk memberitahu kepada dunia luar apa yang ada dalam jiwa kita. Gitu. Nah, di situ saya rasa di situ. Nah, Iya, iya. cuman masalahnya saya tidak pernah mampu untuk membuat sebuah karya yang berkualitas yang betul-betul mewakili isi batin saya gitu.
Jadi kalau saya buat lagu, kalau saya buat cerita, saya merasa cerita itu jelek gitu. Saya merasa lagu ciptaan saya itu belum layak lah gitu, belum mewakili apa yang ada di dalam perasaan saya gitu. Jadi saya merasa di situ saya kesulitan untuk memberitahukan orang, ada sesuatu yang sangat menyenangkan loh dalam jiwa saya ini, tapi saya nggak bisa nunjukin itu ke orang gitu loh, Nah, ya. kayak gitu. Nah, cuman sampai saya itu tahu kata-katanya, saya pernah dengar kata-katanya Socrates, katanya Socrates, "Jangan memberitahu isi jiwamu," kata kata Socrates. Karena kalau kamu apa ini, seorang pemilik pemilik harta yang memamerkan hartanya tapi nggak membagi hartanya itu apa gimana gitu ya, saya lupa. Pokoknya intinya orang yang menunjukkan isi jiwanya itu buruk gitu, itu tindakan yang buruk. Jadi nggak usah dipamerin gitu, intinya maksud Socrates itu begitu. Dan saya, oh ya ternyata cuman ya apa ya, namanya anak muda ya, anak muda itu kan saya kan masih muda ya gitu, usia saya kan kepala 2 gitu. Cek, Nah cek, saya ini masih muda. ya maksudnya masih usia-usia apa ya, usia pengen didengar, usia pengen Suara berekspresi. aspirasi. Berekspresi gitu. Usia pengen dunia itu tahu ini gue gitu loh. Nah, masih usia kayak gitu kan gitu. Jadi ada perasaan pengen nunjukin ke dunia, nih yang gue rasain tuh ini nih gitu loh. Nah, cuman setelah itu saya ngerasa ya itu nggak sepenuhnya bagus. Itu nggak sepenuhnya bagus sih sebenarnya gitu. Hmm. Ya, cuman itu hubungan antara epistemologi dengan seni yang saya rasakan gitu. Nah, Ya. jadi saya lebih ke bagaimana cara saya mengungkapkan yang saya rasakan itu, saya lebih ke menunjukkan selera musik saya gitu. Jadi ketimbang kan saya ini bukan seniman yang hebat ya. Saya nggak bisa membuat lagu yang sangat bagus. Kalaupun lagunya bagus, suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyiinnya gitu. Nah, jadi saya lebih ke menunjukkan selera saya gitu. Hmm. Selera musik Tes. saya, selera heeh. Jadi misalnya saya pengen pengen eee, misalnya saya punya perasaan nih misalnya, saya punya perasaan tentang percintaan misalnya. Dan itu saya rasa cocok dengan lagu-lagunya Celine Dion, My Heart Will Go On, To Love You More, atau dengan lagunya Nika Ardila, atau dengan lagunya George Benson, gitu. Nah, maka saya, alih-alih saya bikin lagu susah-susah nih untuk menunjukkan ke orang lain yang saya rasakan itu ini, saya justru memilih lagu gitu loh, memilih lagu yang sesuai dengan perasaan saya tadi, lalu saya menunjukkan itu ke orang, selera musik Andika tuh yang seperti ini. Nah, itu kan juga jatuhnya ya sama lah gitu. Orang kan kira-kira bisa menerka, oh Andika suka musik yang begini, berarti kira-kira ya model kepribadiannya begini. Nah, gitu. Orang kan bisa bisa menerka gitu. Selera filmnya dan seterusnya gitu. Jadi saya itu kalau kalau musik ya senengnya kayak Celine Dion, George Benson. Abang tahu lagu ini nggak bang? Ada lagu kesukaan saya itu yang Nothing's Gonna Change My Love For You. Oh iya, Na na na, pernah dengar. nah, itu lagu kesukaan saya itu. Karena itu liriknya luar biasa. Dia bilang Liriknya ya. liriknya, iramanya juga sih, tapi liriknya itu yang sangat dia bilang di lirik itu, pokoknya liriknya semuanya bagus, tapi ada satu lirik yang paling berkesan tuh dia bilang begini, "The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you." Jadi, dunia mungkin mungkin mengubah seluruh hidupku, tapi tidak ada yang bisa mengubah cintaku padamu, katanya. Hmm, Nah, ya. jadi dunia ini penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Di dunia ini semuanya berubah, entah nasib kita, keuangan kita, kesehatan, pokoknya semuanya berubah kecuali satu, cintaku padamu. Nah, itu nggak ada yang bisa berubah. Oh, gila itu tuh jadi di tengah dunia yang nggak pasti itu ada satu yang pasti, cinta gue ke elu. Nah, itu yang pasti gak bakal berubah. Gila, itu tuh romantis banget gitu kalimat itu menurut gue. Nah, terus ada begitu kalau Indonesia ya kayak Samson, Kenangan Terindah, terus Nika Ardila itu gue suka. Kalau film, saya senang film kayak Tenggelam Kapal Van Ruy. Itu kan dari novelnya Buya Hamka tuh. Hmm. Itu saya suka. Ya kayak gitu-gitu sih. Terus kalau film baratnya kayak Saw. Saw, Saw. Abang tahu film Saw kan Saw. yang pembunuhan itu loh. Iya, iya, Nah, iya, iya. Horor ya? iya horor, tapi horornya bukan horor hantu, horornya horor Thriller. berdarah kayak gitu. Heeh. Nah, itu saya suka karakter John-nya. Karena John ini kan menjahat ya ceritanya. Dia nangkep orang-orang dimasukin dalam permainan dia itu gitu. Nah, yang saya suka dari John adalah itu tuh mencerminkan diri saya gitu. Jadi seandainya saya ini jadi penjahat, saya akan kayak dia gitu loh. Saya ngerasanya kayak gitu. Gue, Tapi untungnya saya tidak pernah ya. gue banget gitu ya. Gue banget. Untungnya saya jadi orang baik tapi. Untungnya saya jadi orang baik. Nah cuman seandainya gue jahat, gue tuh bakal kayak dia. Ah, Gitu loh.
Kayak gitu. Jadi John itu menampilkan sosok yang benar-benar sudah muak, sudah kecewa dengan hidup dia, jadi dia nggak marah lagi. Jadi begitu ada yang nggak dengerin dia, ada yang nyebelin segala macam, dia nggak marah, dia cuma ketawa. Eksekusi. Dia senyum aja, itu mati orang itu. Main lagi ya. Gitu. Kayak dia kayak udah kenyang gitu loh, udah baal gitu. Jadi dia udah nggak marah lagi, tetap mati aja orang itu. Gitu loh. Ya cuma untung gue nggak kayak gitu loh. Iya. Untung saya memilih untuk jadi orang baik gitu. Ya gitu sih, yang saya suka tuh gitu orangnya. Si karakter John itu. Ya itu sih Bang. Jadi saya ingin apa ya? Ingin di masa saya yang masih muda ini ingin nunjukin ke dunia inilah gue gitu. Gitu. Nah, Kalau tapi karena sastra saya gimana sastra? Novel mungkin yang suka apa? novel, saya suka novel tadi novelnya Buya Hamka kayak Tenggelamnya Hmm. Kapal Pandurik, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Saya lebih senang kayak novel-novelnya Hamka itu sih. Terus Kalau yang kayak populer-populer kayak J.K. Rowling, Harry J.K. Potter itu Rowling baca nggak? baca, tapi saya lebih suka filmnya. Karena begitu baca Harry Potter, itu waktu baca bukunya, itu pusing. Hmm. Ya, kayak maksudnya itu dia itu kayak kita ngomongin A nih misalnya. Nah, tapi di dalam A ini ada A1, A2, A3, A4, Beranak pinak gitu ya. heeh, sampai apa? Sampai ke mikronya bener, sampai kita tuh lupa loh, kita ini lagi ngomongin apa Oh aslinya. gitu. Heeh. Jadi kita lagi ngomongin A gitu ya. Tapi karena kita masuk ke sub bagiannya tadi itu sampai lupa ke Ya, ya. Tema inti besarnya itu. tema besarnya. Nah, itu yang bikin jadi pusing. Baca gitu pusing gitu loh. Dan belum lagi tebelnya tuh kayak Quran. Oh gitu. Novel Harry Potter ya kayak Quran gitu kan, tebel banget gitu ya. Tebal ya. Terus Jadi jadi ayo udahlah nonton filmnya aja. Nonton filmnya aja lah. tapi bisa menikmati ya filmnya ya. Kalau baca novelnya itu kalau novel saya suka Narnia. Narnia. Oh, Narnia. Ada filmnya kan? Filmnya ada. Heeh. Tapi saya suka novelnya juga itu. Itu cuma Ketika satu seri ya, dia nggak berserial panjang ya kalau Narnia ya. Narnia itu novelnya ada 7, tapi yang difilmin cuma 3. Hmm. Karena yang ketiga itu nggak begitu laris. Oh, iya. Jadi makanya sebenarnya yang keempat waktu itu sempat mau dibikin tapi nggak jadi, batal. Jadi filmnya yang kurang laris ya. Filmnya kurang laris, tapi novelnya laris. Sampai 7 novelnya. Hmm. Nah, Iya, kalau Nika sendiri sempat kepikiran nggak misalkan jadi seorang novelis gitu? sangat. Makanya saya tuh bilang begini, diri saya ini itu ada di 2 percabangan. Satu pengen jadi ulama, pengen jadi agamawan muslim, Prolog ya, teolog, tapi di satu sisi saya pengen jadi artis, jadi seniman. selebriti. Jadi ya lebih tepatnya jadi selebriti, jadi ngartis masuk TV gitu loh maksudnya. Ya. Nah, jadi main film, jadi apa main musik gitu, ngeband gitu. Nah, dan itu kan 2 hal yang kontradiktif ya kesannya ya. Anda bayangkan, misalnya Anda lagi nonton film The Raid, tiba-tiba di situ ada Buya Yahya atau ada Ustadz Somad, kan kayaknya nggak masuk akal gitu ya, nggak etis gitu Nggak kan. nyambung gitu ya. Nggak nyambung loh, ulama main film action gitu kan. Ah, Atau tiba-tiba misalnya di film Ada Apa Dengan Cinta gitu kan, tiba-tiba di situ ada Ustadz dari Hidayat, kan kayaknya ini ulama tuh kok gini gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat saya galau. galau gitu. Gue punya 2 cita-cita, tapi gue nggak bisa ambil dua-duanya karena 2 ini bertentangan gitu loh. Dunia selebriti dengan dunia agama tuh sangat nggak bisa ditemuin gitu. Gue nggak bisa jadi seorang aktor yang ustad itu nggak bisa gitu loh. Hmm, Atau ulama tapi yang aktor itu nggak bisa. hmm. Ya bisa sih ya, tapi ya filmnya film 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 religius. religi. Sementara keinginan gua itu bisa jadi aktor di ya nggak pilah-pilah kayak gitu, tapi bener-bener aktor ya di film apapun gitu loh. Ya. Gitu loh. Nah, jadi di situ gua galau, gua harus milih. Gua waktu SMA, gua dari SD hobi musik. Waktu SMA gua punya band. Untuk SMA. Hampir satu album gua buat lagu, banyak lagu-lagu gua. Lagu ciptaan ya. Lagu ciptaan gue sendiri banyak, tapi nggak pernah rekaman. Terus apa namanya? Waktu SMA gue main teater. Pertama main teater langsung jadi pemeran utama, menang juara favorit Liga Teater. Udah bakat Habis berarti ya. berbakat, habis itu masuk FLS 2N.
juara satu sekota Bandar Lampung. Provinsi juara satu lagi sampai nasional, sampai berangkat ke Aceh. Tapi di nasional gue kalah. Hmm. Nah, di situ gue ngerasa ya, Tuhan itu seperti melarang gue untuk jadi artis. Gue ngerasa di situ. Karena setiap kali gue pengen jadi teolog, itu ada aja Tuhan itu ngasih jalan. Gitu loh. Kayak misalnya, gue pengen nyari buku-buku akidah. Kayak tentang Imam Abu Hasan Asy'ari, itu jarang dibahas. Tapi pas gue nyari ada, ketemu bukunya. Gitu loh. Diberi kemudahan gitu ya. Diberi kemudahan, ada aja gitu ya. Terus kayak misalnya gue tuh, apa ya, kayak dimudahkan gitu loh. Ketemu lingkungannya, masuk jurusannya, segala macam. Tapi begitu gue mau jadi artis, gue ngerasa kayak Tuhan tuh, Andika jangan gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Iya, satu. Gue lahir di Lampung. Itu aja udah gue kalah start. Karena casting itu di Bandung, di Jakarta biasanya. Bukan di Lampung. Di Lampung gak ada casting. Kalaupun ada, jarang. Nah, gue pernah waktu itu waktu gue SMP, gue ditawarin casting. Jadi waktu itu ada orang casting gitu, yang mau daftar itu temen gue tadinya. Gue cuma nemenin temen gue yang mau daftar ya. Nah, temen gue mau daftar, tapi yang punya casting ini malah tertarik sama gue, bukan sama temen gue yang daftar tadi. Dia bilang, kamu ikut aja, kamu ganteng, badan kamu bagus. Dia bilang kayak gitu. Tapi waktu itu gue bilang enggak, karena waktu itu gue masih SMP. Gue belum jadi pemain teater. Waktu SMP tuh gue belum ngerti gitu loh. Nah pas gue SMA baru gue main teater, dan ternyata gue nyari casting sayangnya udah tutup. Gue nyesel banget, kenapa dulu gue nggak bilang iya waktu gue ditawarin casting itu gitu loh. Iya. Gitu. Dan terus abis itu gue coba mau main teater ini. Waktu gue kuliah ini, waktu gue udah ngampus kuliah, gue pengen main teater. Ternyata gue sakit, gue mau operasi. Pokoknya ada aja gitu loh. Ada aja yang ngalangin ya. Ada casting, nggak taunya udah tutup. Ada casting di Lampung, tapi nggak taunya udah tutup. Ada yang masih buka, tapi di Jakarta. Kayak gitu loh. Ada aja pokoknya. Atau dapat, tapi syutingnya tengah malam misalnya. Tengah malam, gue kan nggak boleh keluar malam-malam. Ada aja pokoknya halangannya gitu. Nah, dan gue berpikir begini ya. Seandainya malam itu di Aceh, waktu lomba teater nasional itu, waktu di Aceh itu gue ngewakilin Provinsi Lampung kan. Gue ngewakilin Provinsi Lampung. Seandainya malam itu di Aceh gue menang, mungkin gue nggak kayak sekarang hidup gue. Oh gitu ya. Bisa Ya, beda jalan hidupnya ya. Ya mungkin karena di Aceh malam itu ngaruh banget pasti. Penentuan. Seandainya waktu itu gue menang main teater tingkat nasional, mungkin gue udah nggak gini. Ya udah jadi aktor mungkin, jadi aktor betulan mungkin. Gue sibuk main teater, main segala macam. Nggak sempet lagi gue pengen baca buku teologi, baca buku logika, mau ngaji, nggak sempet lagi mungkin. Gue asik jadi aktor aja. Ya. Cuman ternyata dengan gue kalah tadi, gue jadi gue sempet untuk ngaji, sempet untuk perbanyak ibadah, sempet untuk belajar gitu. Jadi apa ya? Dan gini, gue masuk jurusan akidah dan filsafat Islam itu ribut sama keluarga, sama mbak gue. Karena mbak gue nggak setuju. Karena gue keterima 7 kampus. Waktu gue lulus SMA, gue keterima 7 kampus. Salah satunya jurusan budidaya perairan di Unila, Universitas Lampung. Dan itu lebih bagus ketimbang di UIN ngambil filsafat. Kalau ngambil satu Unila, lo ngambil budidaya perairan di Unila, lo jelas pekerjaannya gitu loh. Tapi kalau lo ngambil filsafat di UIN mau kerja apa? Kan orang mikirnya gitu ya. Prospek ya. Prospek kerjanya gitu kan. Cuman gue nih modal cinta loh. Ya gue cintanya sama filsafat, sama teologi. Kalau gue masuk budidaya perairan, gue stres, gue nggak suka, gue nggak lulus gimana? Gue mikirnya kayak gitu aja gitu. Nah, cuman yang nggak setuju nih mbak gue ya. Kalau emak gue setuju aja. Emak gue nggak apa. Yang nggak setuju nih mbaknya gue. Dan ayah udah meninggal. Nah, jadi tapi anehnya pas gue pengen daftar itu, mbak gue itu berantem sama orang di rumah, dan mbak gue tuh lagi nggak di rumah. Jadi nggak ada yang ngalangin gue untuk masuk jurusan akidah filsafat. Jadi pas bener ya, pas mau daftar kuliah, berantem sama orang di rumah, dan mbak gue tuh pergi, nggak di rumah gue. Jadi nggak ada yang menghalangi gue untuk milih jurusan itu. Ada intervensi, ada tangan-tangan goib ini.
Jadi setelah gue milih jurusan itu, gue sudah keterima, sudah resmi masuk ke jurusan itu, baru mbak gue hubungannya membaik. Nah, di situ gue ngerasa ya, setiap gue pengen jadi teolog, pengen jadi filosof, itu kayak Tuhan itu ngasih jalan. Bisa Dika, bisa nih, dikasih jalannya gitu. Tapi kalau gue mau jadi artis, kayak Tuhan tuh lagi nggak boleh, lo nggak boleh jadi artis. Gue tuh ngerasa kayak gitu. Ya, ya, Gitu. ya. Dan setelah gue pikir-pikir ya, dan gue nih, gue ngakuin gue orang yang narsis. Sorry ya, gue cerita agak panjang ya, tapi ini terakhir. Santai. Ini terakhir, sorry gue cerita agak panjang. Gue ngakuin gue orangnya narsis. Gue orangnya suka dikenal, suka dipuji. Itu kekurangannya gue. Gue, apa gimana bang? Lanjut. Gue, Jadi gelap ya? iya kok jadi gelap ya? Ntar lu. Nah, aduh kenapa lagi nih? Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Gue orangnya itu nggak kegoda sama yang namanya benda bang, sama material, sama duit itu gue nggak kegoda bang. Kayak misalnya orang-orang tuh kalau ngeliat rumah gede, rumah itu bagus ya, gitu. Ngeliat motor, mobil gitu ya, pengen punya mobil kayak gitu. Gue enggak. Gue sih ya selama motornya itu bisa dipakai gitu motornya itu ya udah nggak perlu motornya bagus-bagus gitu loh. Ya selama rumah itu layak bisa dipakai tidur, dipakai tinggal ya udah nggak perlu rumah bagus-bagus amat sih. Gue tuh kayak gitu. Yang penting Mobil fungsional aja ya. ya fungsional aja, ngapain sih bagus-bagus gitu. Nah cuman kelemahan gue adalah pujian. Gua itu sangat suka gitu ketika orang itu muji gua. Ih Andika tuh hebat ya, ih Andika tuh keren ya, ih Andika tuh ganteng. Gue suka banget itu gitu loh. Nah, dan itu nggak baik ya. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Gue hanya menceritakan diri gue tuh kayak gitu loh. Tapi gue nggak bilang itu baik ya gitu. Nah, gue sadar itu nggak baik. Dan gue nggak tahu kenapa gue kayak gitu. Dari kecil gue kayak gitu. Dari kecil gue tuh sudah punya cita-cita. Gue tuh pengen jadi selebriti, pengen masuk TV, main film gitu. Gue tuh pengen terkenal gitu loh. Gue tuh suka itu gitu. Orang-orang tuh kenal gitu, minta tanda tangan, minta foto gue, minta Instagram gue. Gue tuh suka dengan itu gitu loh. Gue bangga gitu. Nah, terus tapi ketika gue masuk dunia teater, ternyata main teater tuh nggak enak. Kenapa Main enak? teater, main teater tuh capek. Nih ya, kalau lu latihan tasawuf, riyadhah, tasawuf, yang dilatih hatinya, ya kan? Ya. Kalau lu latihan olahraga, bela diri, yang capek badannya. Kalau olimpiade matematika, yang capek otaknya. Tapi kalau lu main teater, tiga-tiganya capek. Ya. Capek batin, dimarahin sutradara, capek fisik karena pulang pergi gitu kan ya. Terus acting itu kan gerak gitu ya, capek gitu ya. Dan juga capek pikiran, ngapalin naskah segala macem gitu loh. Jadi hati capek, pikiran capek, badan juga capek kalau main teater itu. Dan lagi gue nggak suka sama lingkungan teater. Karena lingkungan teater itu gimana ya? Orang-orangnya itu ya nggak seini sama gue gitu. Gue lebih cocok di lingkungan yang agamis, di lingkungan yang yang suka diskusi filsafat gitu. Gue kurang cocok sama lingkungan teater itu gitu loh. Nah, tapi nyatanya, jadi gue tuh ya, pas pertama kali gue nyoba main teater, itu gue tuh ngerasa kayak nyesel gitu loh. Ngapain lah gue nih masuk teater ini? Udahlah, sekali ini selesai pentas, gue bawa berhenti main teater. Gue kapok main teater. Waktu pertama main teater itu ya, pertama kali masuk main teater, gue nyesel. Cuman nggak bisa langsung berhenti bang, karena sudah kontrak kan. Gue udah jadi pemeran utama nih, mau pentas berapa. Jadi gue nggak bisa ngebatalin, orang gue udah masuk, udah jadi pemeran utama gitu loh. Nah, cuman gue udah bertekad, nanti selesai ini udah pentas ini gue berhenti. Gak mau lagi main teater gue. Udah gue mikir kayak gitu. Kapok, gak enak dimarahin sutradara, ngapalin naskah, pulang malam, gak enak pokoknya main teater itu. Capek. Capek hati, capek badan, capek pikiran. Gak taunya menang main teater. Nah pas menang itu ternyata itu aktor tadi ya, kakak itu ganteng ya, misalnya gitu kan. Terus gue jadi artis gitu kan ya. Emang aktor teater itu nggak seterkenal aktor film, nggak. Tapi di kalangan anak teater gue cukup dikenal gitu loh. And I love it gitu loh. Ketika orang-orang tuh ngefans sama gue gitu ya. Terus gue ngerasa ternyata jadi artis tuh enak gitu ya, dikenal, orang ngajak foto, minta Instagram gitu. Nah di situ gue lupa dengan rasa lelah gue. Tadi awalnya gue tuh sudah bilang gue mau berhenti main teater gitu, gue udah bilang kayak gitu ke diri gue. Tapi pas menang gue jadi artis, gue lupa ternyata enak ya jadi artis ini gitu ya, gitu loh, enak gitu. Akhirnya main lagi, Jadi sempat main ngerasain enaknya ya. enak, artisnya itu yang enak gitu loh. Terus
main teater lagi kan. Tapi pas main teater tuh ngulang lagi. Capek gue main teater, gue mau berhenti main teater. Nggak taunya menang lagi juara satu. Nggak taunya menang juara satu, ngartis lagi, enak lagi, lupa lagi, main lagi, nyesel lagi, tapi menang lagi, seneng lagi, main lagi, nyesel lagi, gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Gue tuh seneng ngartisnya, tapi gue males males Kerjanya. kerjanya gitu loh. Tapi gue seneng artisnya terkenal itu gue seneng gitu. Nah, terus terus habis itu apa namanya? Dan anehnya juara satu terus gitu. Gue mikirnya, udahlah nggak apa-apa iseng-iseng aja paling kalah. Nggak taunya menang lagi. jadi kayak apa ya? Gue tidak berminat tapi gue berbakat gitu. Gue mampu tapi gue nggak suka. Gue nggak suka sama teater itu. Jadi gue nggak pernah suka sama teater. Yang gue suka itu ngartisnya itu loh. Yang gue suka itu. Kalau main teater gue gak suka, capek main teater itu. Actingnya itu capek, nggak suka. Terkenalnya dia terkenal, dimintain foto, tanda tangan itu ya, soalnya. Jadi selebriti itu yang gue seneng gitu loh. Jadi orang-orang yang gue nggak kenal mereka, tapi mereka kenal gue gitu loh. Bisa disanjung oleh orang-orang yang lo nggak kenal gitu. Nah, cuman akhirnya gue memutuskan ya, akhirnya gue memilih sampai kapan sih itu semua. Walaupun misalnya gue maksudnya mau jadi artis nih, sampai kapan sih ketenaran itu, puji-pujian itu berlangsung. Begitu gue sudah jadi artis, kata ibu gue yang bilang ya, jadi artis itu katanya kelihatannya aja enak, di kamera kelihatannya enak, tapi jadi artis itu sebenarnya nggak sepenuhnya enak, dikejar-kejar job, kecapean, harus jam segini udah begini gitu-gitu. Capek jadi artis itu katanya. Dan juga jadi artis itu ya kayak apa ya? Terkenal tuh nggak enak gitu. Begitu kamu punya kesalahan dikit, diekspos, digosipin orang gitu. Kalau kamu terkenal, kalau kamu bikin kesalahan dikit, digosipin, dibahas orang-orang gitu, nggak enak gitu. Katanya Descartes deh, bukan kata mak gua. Nah terus mak gua juga, tapi mak gua bilang gini, kalau kita jadi artis itu ya, kita itu kayak begitu ada pendatang baru, artis baru, kita tuh khawatir nanti. Waduh nanti gua nggak terkenal lagi, nanti gua kalah sama pendatang baru ini gitu loh. Jadi orang-orang nanti begitu orang-orang tuh lupa sama kita, udah mulai muji artis yang lain, kita mulai 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 pusing gitu. Kayak gitu. Jadi nggak nyaman lah pokoknya jadi artis tuh dunia kayak gitu tuh nggak enak. Kata mak gue intinya kayak gitu. Ya dengan Oke, sekian pertimbangan akhirnya gue memilih untuk udahlah ya gue jadi teolog jadi filosof aja lah udah gitu loh. jadi hobi aja buat artisnya. Iya jadi artisnya jadi hobi aja. Oke Kak, mungkin nanti kita bikin part 2 aja untuk sesi tanya jawabnya ya. Kita kita cut dulu nanti supaya berseri begitu. Oke, sip. Nanti diinin lagi ya. Oke, thank you. Oke. Rekan-rekan sekalian kita sambung ke part 2 setelah ini. Terima kasih semuanya.